Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bab 1 pangkat dan bentuk akar, materi kelas 9 semester 1 bersama kami Nur Hasanah. Pada materi ini kita bagi beberapa bagian, antara lain dari kata kunci, kompetensi dasar, peta konsep, materi, dan soal latihan. Materi sendiri ada beberapa, yaitu ada bilangan berpangkat, perkalian dan perpangkatan, pembagian dan perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar, serta notasi ilmiah atau bentuk baku. Pada sesi kali ini kita akan belajar pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita mulai dari bilangan berpangkat nol, bahwa pada setiap bilangan yang berpangkat dengan 0 hasilnya akan selalu 1. Diingat ya, kalau kalikan 0 kan hasilnya 0, tapi kali ini kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat contoh berikut. Hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kalau secara manual kita hitung biasa, 3 pangkat 4 itu kan 81. Maka 81 dibagi 81 itu 1. Kalau kita pakai cara pada materi sebelumnya, yaitu pangkat dibagi dengan catatan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kan nanti dikurangi. Sehingga ini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 artinya 3 pangkat 4 kurangi 4. 4 kurangi 4 adalah 0. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya rumus ini berlaku. Bisa dibuktikan untuk contoh ini. Kita lihat contoh berikut untuk menunjukkan hasil paling sederhana. Yang pertama, negatif 4 pangkat 0 sama dengan jelas 1. 12P pangkat 0, P pangkat 0 itu kan artinya 1, sehingga 12P pangkat 0, 12. 6P kuadrat dibagi 4P kali 2P, maka 6P kuadrat dibagi 8P kuadrat. 6 dibagi 8 kita hitung itu 3/4. P kuadrat dibagi P kuadrat itu kan P pangkatnya 2 kurangi 2 atau 0. P pangkat 0 tadi 1, sehingga hasilnya adalah 3/4. Berikutnya bilangan yang berpangkat negatif. Perhatikan ini ada contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Kalau kita hitung manual biasa, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 7, 128. Sehingga 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 artinya 1 dibagi 16 atau bisa ditulis 1/16. Menggunakan sifat perpangkatan sebelumnya, bilangan pangkat dibagi dengan catatan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi, sehingga ini 3 kurangi 7, negatif 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/16. Padahal kita ingat bahwa 2 pangkat 4 adalah 16. Dari sini bisa kita katakan 2 pangkat negatif 4 artinya 1/2 pangkat 4, yaitu sama dengan 1/16. Dari contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa kalau ada A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jika N-nya adalah 1, maka akan menjadi 1/A pangkat 1. A pangkat 1 cukup ditulis A. Sekarang kita masuk ke bentuk akar dan pangkat pecahan. Untuk bentuk akar, ketika ingat kalau ada A kuadrat sama dengan B, maka B artinya adalah akar B pangkat 2 itu adalah A. Kita lihat contoh. Ini manakah yang merupakan bentuk akar? Ini ada akar 196. Bisa dihitung dengan mudah 14. Maka ini bukan bentuk akar. Kemudian akar 250. Ini kalau dicari harus pakai kalkulator ini atau pakai mesin penghitung lainnya. Nah, inilah yang merupakan bentuk akar. Perhatikan bedanya. Akar 2500 bisa dihitung, ini bukan bentuk akar. Ini juga bukan bentuk akar. Yang ini baru bentuk akar. Jadi dalam bentuk akar itu yang
ketika dihitung menghasilkan bilangan yang tidak bulat. Nah, adapun sifat-sifatnya, ketika ada A dan B bilangan positif, maka untuk bentuk akar berlaku B akar A ditambah C akar A, artinya B ditambah C kali akar A. B akar A dikurangi C akar A, artinya B kurangi C dikali akar A. Ketika ada akar A kali B, artinya akar A dikalikan akar B bisa dipisah. Jika ada A positif dan B positif, berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ingat A dan B-nya harus positif. Ini tadi sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Perhatikan, ini sebagai contoh, ini bentuk akar, ini penyederhanaannya. Akar 8, akar 8 itu 8 kan bisa diuraikan 4 kali 2. Maka akar 8 sama artinya akar 4 kali 2, ketika ini dipisah akar 4 kali akar 2, akar 4 bisa dihitung 2. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Demikian juga pada akar 45. 45 bisa diuraikan menjadi 9 kali 5, akarnya 9, 3. Sehingga akar 45 adalah 3 akar 5. Ini ada akar 0,25. 0,25 ingat artinya 25 per 100. Ini positif, bulat positif, maka ini bisa dipisah akar 25 per akar 100. Akar 25 itu 5, akar 100 adalah 10. Sehingga akar 0,25 sama dengan 0,5. Perhatikan contoh lain, ini ada akar 12 ditambah akar 27. 12 itu bisa diuraikan menjadi 4 kali 3, sedangkan 27 itu 9 kali 3. Ini bisa dilepas, akar 4 kali akar 3, ini juga akar 9 kali akar 3. Nah, akarnya 4 kan 2, akarnya 9, 3. Ini sudah sama-sama akar 3, maka kita tinggal menghitung 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, artinya 2 tambah 3 dikalikan akar 3. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, sekarang kita akan merasionalkan penyebut pecahan. Ketika bentuknya A per akar B, maka untuk merasionalkan dengan cara pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar B. Misalnya ini ada 2 per akar 3, maka dikalikan akar 3 semua, baik pembilang maupun penyebut. Sehingga ini jadi 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Demikian juga contoh yang kedua, ini ada akar 2 per akar 7 sama dengan akar 2 per akar 7 dikalikan akar 7 per akar 7. Akar 2 kali akar 7 akar 14. Nah, ini kalau mau ditulis model 1/7 kali akar 14 juga boleh, karena ini kan artinya 1 per 7. Lanjut, ketika masih tentang merasionalkan pecahan tapi bentuknya adalah A per B dikurangi akar C. Maka cara merasionalkannya, pembilang dan penyebutnya dikalikan B plus akar C. Ini di sini min, ini plus. Ini namanya sekawannya. Dibalik, ketika bentuknya adalah A per B plus akar C, maka caranya untuk merasionalkan pembilang dan penyebutnya dikalikan B min akar C. Jadi ini satu kesatuan ya. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalnya ini ada 2 per 4 plus akar 3. Ini plus, maka kita kalikan dengan sekawannya 4 plus akar 3. Di 2 per 4 plus akar 3 dikali 4 min akar 3 per 4 min akar 3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat, ini adalah selisih kuadrat, maka ini jadinya 4 kuadrat dikurangi akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan kan 9. 4 kuadrat adalah 16. Ini nggak bisa dihitung, 8 dikurangi 2 akar 3 itu nggak bisa dihitung. Biarkan saja, ini yang bisa dihitung 16 kurangi 3, ya 13. Jadi hasilnya adalah 8 kurangi 2 akar 3 per 13. Contoh lain, yang sekarang yang penyebutnya di sininya min. Misalnya ini 8 per akar 5 kurangi akar 3. Karena ini min,
maka pengalinya adalah plus. Baik pembilang maupun penyebut dikalikan sekawannya akar 5 kurangi akar 3, yaitu akar 5 tambah akar 3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk penyebut ini berarti kan akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, akar 5 kuadrat adalah 5, akar 3 kuadrat 3. 5 dikurangi 3, 2. Nah, yang pembilang biarkan saja apa adanya. Ini kan bisa dihitung, 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 4 akar 5 ditambah akar 2. Pangkat pecahan. Untuk pangkat pecahan, perhatikan di sini ada beberapa ketentuan. Jika ada akar A, akar pangkat 2 dari A, di sini A itu artinya pangkat 1, maka ini sama artinya A pangkat setengah. Kalau ada akar A pangkat M, di sininya 2, atau akar pangkat 2 dari A pangkat M, berarti A pangkat M per 2. Secara umum, ini yang ketiga. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, artinya A pangkat M per N. Sebagai contohnya, kita lihat contohnya, ketika ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6, maka artinya 2 pangkat 6 per 3. Kalau bisa dihitung ini kebetulan bisa. 6 per 3 adalah 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh lainnya, ketika akar pangkat 2 dari 8, di sini nggak ada apa-apa, artinya di sini adalah 2. Ini artinya 5 pangkat 8 per 2. 8 per 2 kan 4. 5 pangkat 4, 625. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini. Sukses selalu. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.